Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita bahas satuan konsentrasi. Untuk bahasan kali ini kita akan membahas yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan merupakan dasar untuk mempelajari hitungan kimia. Nah, konsentrasi larutan atau satuannya ada 4 macam, ada 4 jenis atau 4 masing-masing jenis itu akan dimanfaatkan secara tidak sama. Nanti akan dibahas di kelas 12 pada sistem sifat koligatif larutan. Konsentrasi larutan dibagi dalam 4, yaitu yang pertama kemolaran, kadar larutan atau persen. Kemudian yang keempat yaitu fraksi mol yang dilambangkan dengan X. Masing-masing satuan atau konsentrasi tersebut akan dimanfaatkan beda-beda. Baik, untuk bahas pertama kita bahas satuan konsentrasi. Yang pertama yaitu kemolaran. Kemolaran dilambangkan dengan M besar. Nah, definisi dari kemolaran adalah banyaknya zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kemudian dalam kemolaran itu dapat dirumuskan dengan M sama dengan N per V. V-nya di sini dalam liter. Atau juga dapat dituliskan rumus dari kemolaran G per mR kalikan 1000 per V. V di sini kalau tadi dalam liter, sekarang dalam mililiter. Atau satuan lain M dapat dirumuskan dengan sama dengan persen dikalikan Rho kalikan 10 dibagi mR. Sebagai contoh untuk kemolaran yaitu kita disuruh hitung apabila 18 glukosa itu C6 12O6 yang mR-nya 180. Kemudian glukosa tersebut dilarutkan dalam air sehingga volumenya menjadi 500 ml. Nah, ini adalah contoh dari satuan konsentrasi kemolaran. Nah, kalau kita hitung kemolaran glukosa akan menjadi yaitu 18 dibagi 180 jadi mR dikalikan 1000 dibagi 400 volume airnya, jadi akan menjadi 0,2 mol per liter atau 0,2 molar. Kemudian contoh kedua yaitu hitung kemolaran asam sulfat yang merupakan asam kuat. Nah, yang asam sulfat tersebut memiliki massa mus atau M98 atau kadar asam sulfat adalah 90% dengan Rho 1,8. Lalu pertanyaannya, hitunglah kemolaran asam sulfat tersebut. Maka kalau kita hitung berarti M sama dengan Rho dikalikan persen dikalikan 10 dibagi mR, maka akan ketemu bahasa berikut yaitu masalah dalam kemolaran. Masalah dalam kemolaran itu dibagi 2, yaitu pengenceran dan pencampuran. Kalau pengenceran dirumuskan dengan V1 M1 keadaan 1, kemudian V2 M2 keadaan 2. Kemudian yang kedua yaitu pencampuran. Nah, molaritas campuran itu akan menjadi V1 kali M1 tambah V2 kali M2 dibagi V1 tambah V2. Sebagai contoh yaitu kemolaran antara 2 larutan, yaitu larutan
HCl 100 ml HCl 100 ml HCl 10 molar ditambahkan dengan 400 ml air. Berdasarkan masalah ini, maka yang kita pakai adalah pengenceran, yaitu HCl diencerkan dengan 400 ml air. Dalam yang ditanyakan yaitu kemularannya, maka M2 akan sama dengan V1 kali M1 dibagi V2, maka 100 dikalikan 10 dibagi 400 ketemunya 0,22 liter. Kemudian masalah kedua yaitu masalah pencamuran, yaitu kita campurkan antara 100 ml NaOH 0,5 molar dengan 200 ml NaOH 0,1 molar. Nah, dari kedua NaOH antara 0,5 dengan 0,1 yang masing-masing konsentran yang masing-masing punya 100 dan 100 sama 100, maka M campuran akan sama dengan V1 kali M1 tambah V2 kali M2 dibagi V1 dengan V2. Baik, untuk membahas yang yaitu satuan yang berikut yaitu kemularan atau lambangkan M kecil. Molal itu merupakan banyaknya emulsia terlarut dalam 1 kg larut. Jadi kemularan berbeda sama kemularan. Kalau molal itu berarti 1 kg larut, ya, dan zat larut yang dapat dirumuskan M sama dengan N per kilo atau massa dibagi mR dikalikan 1000 per P nya per larut. Nah, untuk kemularan ini ada sebuah contoh masalah dalam kemolaran atau molalitas. Contohnya yaitu hitung kemolaran dari 18 gram glukosa yang rumusnya adalah C6H12O6 dengan mR 180, kemudian dilarutkan dalam 200 gram air. Lalu pertanyaannya, hitung molaritas dari zat tersebut. Kemolaran glukosa ini akan sama dengan G dibagi mR dikalikan 1000 dibagi P atau sama dengan 18 dibagi 180 dikalikan 1000 per 250, maka akan ketemu 0,4 per kilo atau 0,4 lal. Kemudian yang contoh kedua untuk kemolaran yaitu hitung massa asam sulfat, massa rumusnya 98 dengan molaritas 0,1 mol dalam 500 gram air dari rumus di atas, maka molaritas itu sama dengan G per mR dikalikan 1000 per P, maka ini yang ditanyakan adalah G, ya, yang ditanyakan G berarti 0,5 dikalikan G per 100 dibagi 0,5, sehingga molaritas dari asam sulfat 0,5 mol itu massa yang terdapat di dalam 500 gram air adalah 0,5 kalikan 0,5 kali 180, maka ketemu 45 gram asam sulfat. Baik, yang ketiga untuk satuan konsentrasi yaitu
persen atau kadar larutan. Persen atau kadar dalam larutan dibagi ada dua. Yang pertama yaitu persen volume dalam volume. Dan volume dalam volume berarti dirumuskan volume larutan, volume terlarut dibagi volume terlarut ditambahkan volume pelarut, atau dapat diringkas volume terlarut dibagi volume larutan. Kemudian yang kedua yaitu persen massa dalam massa. Persen massa dalam massa berarti massa zat larut dibagi massa larutan. Massa larutan berarti massa terlarut ditambah massa pelarut. Sebagai contoh untuk persen ini saya berikan contoh, yaitu hitung kadar atau persen dari 500 ml glukosa. Ini berarti volume per volume nanti jadinya dilarutkan dalam 250 ml air. Nah, ini adalah persen volume per volume. Maka kadar glukosa dalam persen berarti volume glukosa dibagi volume glukosa ditambah volume air, maka akan menjadi 50 dibagi 300, maka ketemu kadarnya 16,7%. Kemudian contoh kedua yaitu persen massa dalam massa. Persen massa dalam massa ini khususnya untuk zat yang ditimbang ya, berarti massa terlarut dibagi massa larutan. Ini sebagai contoh 20 gram asam sulfat dilarutkan dalam 80 gram air, maka persen atau kadar asam sulfat akan sama dengan 20 dibagi 20 tambah 100 ya, jadi 20 dibagi 100 itu dari 20, jadi ketemu 20%. Baik, untuk berikut yaitu satuannya 4 yaitu fraksi mol. Fraksi mol atau lambangnya X itu misalkan X dari zat A merupakan mol dari zat A dibagi mol Zb ditambah Zb. Kalau fraksi mol Zb nya berarti mol B dibagi mol A ditambah mol B. Fraksi mol A dengan fraksi mol sama dengan 1. Ini sebagai contoh untuk masalah fraksi mol adalah sebagai berikut, yaitu bila hitung fraksi mol apabila 4 gram asam cuka, 6 gram asam cuka massa rumus 60 dilarutkan dalam 336 gram air. Hitung fraksi mol asam cuka. Berarti mol asam cuka itu akan sama dengan dibagi 60, berarti ketemu 0,1 mol sukanya. Kemudian kita hitung untuk mol air. Mol air adalah 36 gram dibagi 18, maka akan ketemu 2 mol air. Maka fraksi mol untuk asam cuka berarti 0,1 dibagi 0,1 ditambah 2, atau dapat diringkas 1/21 untuk fraksi mol asam cuka. Sedangkan untuk fraksi mol airnya berarti dikurangi 1 dikurangi 1/21, 2, jadi 20/21. Kemudian contoh kedua yaitu fraksi mol dari nomor 1, maka fraksi mol dari airnya akan sama dengan 1 dikurangi fraksi mol tadi, berarti 20/21.